Tuhan, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kolaboratif dari kegiatan kelompok untuk SMP yang berkendangan, yang mana pada hari ini kita akan membahas atau berkolaborasi membicarakan tentang aset atau modal yang ada di SMP Negeri Perkendangan. Ya, ini dilaksanakan sebagai aksi nyata kegiatan guru penggerak, yaitu pada modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini ada identifikasi aset SMP Negeri Perkendangan dan strategi penggunaannya. Berpikir berbasis aset. Pertama yang dimaksud aset itu adalah sumber daya yang ada pada sekolah kita. Berpikir berbasis aset ini bagaimana kita dalam menghadapi sebuah permasalahan untuk sekolah kita berpikirnya berdasarkan kekuatan kita. Jadi berpikir berbasis aset inilah yang didorong oleh pemerintah dalam mengelola sekolah. Sebagai contoh, misalnya berpikir berbasis aset ini, misalnya contoh konkretnya ya, misalnya kita ada kegiatan perpisahan, misalnya perpisahan, karena biasanya biaya, kekurangan panggung, misalnya. Dengan berpikir berbasis aset, bagaimana kegiatan seperti itu, kalau misalnya contohnya perpustakaan perpisahan siswa itu atau perpisahan murid itu bisa terlaksana. Misalnya panggung tidak ada tampaknya. Bagaimana supaya panggung kita ada, yaitu dilaksanakan misalnya ada bisa di meja-meja misalnya kan disusun. Artinya tidak harus seperti panggung yang sebenarnya yang apa sih yang ada di sekolah itu, aset-asetnya ada aset manusia itu guru ya kan, aset politik, modal fisik, finansial, modal sosial, modal agama, modal lingkungan. Di sini ada contohnya, pemetaan aset SMP Negeri 4. Ada aset manusia itu ada kepala sekolah, guru, murid, staf PO, orang tua, komite, dan masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan berbasis aset. Sekarang kita melanjutkan kemarin pada beberapa yang lalu kita merapatkan tentang program tentang kepemimpinan murid. Karena di sini saya minta, jadi kita saling berdiskusi Bapak Ibu, artinya kita saling berinteraksi. Sini kalau ada memiliki program kegiatan proses mimpimu. Proses mimpimu adalah singkatan atau akronim dari program sekolah suksesan kepemimpinan murid. Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi pada minggu yang lalu, yaitu tentang bagaimana caranya membangun kepemimpinan murid. Program sekolah sukseskan kepemimpinan murid atau proses mimpimu ini untuk membangun kepemimpinan murid diperlukan program sekolah yang memang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid agar dapat berkembang sesuai dengan potensi, baik potensi diri maupun potensi lingkungan dan keinginan murid. Program ini dilakukan melalui intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, jadi di sini kan kita masukkan artinya model-model apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Program ini terintegrasi, artinya menyatu di intra ada, di kurikuler ada, dan ekstrakurikuler ada untuk membangun mensukseskan kepemimpinan murid. Model-model apa saja yang diperlukan untuk membuat program tersebut bisa berjalan. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, sekarang kita mendiskusikan tentang aset-aset yang ada di sekolah kita dalam rangka mendukung program sekolah
sukseskan ke permintaan murid. Nah, untuk ini, untuk diskusi kita hari ini dalam sesi ini yaitu membicarakan aset-aset di sekolah. Mungkin yang pertama dulu perlu memintakan ke siapa ya mungkin yang bisa memberikan aset-aset kita. Kemudian silahkan dicatat ya Ibu ya untuk notulennya nanti Ibu Sugia. Silakan. Ulun sebagai pendidik, guru PAI atau pendidik agama Islam, berterima kasih atas ketersediaannya musala yang nyaman untuk melaksanakan salat Jumat bersama dan tersusunnya jadwal kegiatan keagamaan yang seperti salat berjamaah, tadarus Al-Quran, ceramah agama, dan pembacaan Yasin dalam pelaksanaan keagamaan lainnya. Jadi asetnya di situ Bu ya, melaksanakan ibadah salat berjamaah dan kegiatan lainnya. Selain dari kegiatan itu ada lagi Bu aset-aset kita dalam bidang keagamaan, misalnya kegiatan apa lagi? Yang bacaan Quran tadi, ekstra membaca, belajar membaca, menulis Al-Quran seperti Iqra, bergantian bersama-sama Pak. Ya. Jadi di dalam pembelajaran keagamaan itu disediakan atau diberikan layanan Tempat yang nyaman. Ya, tempat yang nyaman sudah ya. Iya. Jadi tempatnya sudah bagus lah. Sudah bagus, alhamdulillah. Ada musalahnya. Berarti aset untuk kegiatan keagamaan sudah bagus lah. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk aset dalam hal keagamaan sudah tersedia untuk mendukung kegiatan program sekolah. Selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi aset-aset kita tadi sudah dari bidang aset keagamaan. Silakan Bu. Ini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sebagai guru informatika di SMP Negeri 4 Kandangan mengucapkan terima kasih karena lab komputer SMP 4 Kandangan sudah sangat baik dan sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Di lab komputer juga ulun melaksanakan ekstrakurikuler informatika dan memanfaatkan lab komputer dalam proses belajar mengajar, yaitu sering mengadakannya praktek, kemudian pakai LCD dan menggunakan komputer yang telah disediakan. Jadi ibaratnya untuk kegiatan pengembangan informatika ya ada sudah aset yang kita miliki. Iya, sangat cukup aset yang kita miliki Pak dalam bidang teknologi. Kita juga ada internet yang Internet kita juga sangat lancar dan bagus Pak. Ya, sehingga bisa menunjang kegiatan pengembangan kepemimpinan murid tadi kita. Iya. Ken, ada guru lain, ibu-ibu yang menambah tadi kan sudah dari keagamaan, dari sekarang guru pembelajaran. Ulun ingin menambahkan untuk perpustakaan kami melakukan pelayanan sirkulasi dan memiliki bahan bacaan seperti kamus, buku mata pelajaran, ensiklopedi, dan memiliki ruangan yang memadai. Waktu istirahat dipergunakan anak-anak untuk membaca di ruangan Pak. Mungkin ada programnya, saya ada pojok baca. Ya, kami menyediakan pojok baca Pak, ada. Okay. Untuk jam istirahat anak-anak sering Pak masuk ke ruang perpustakaan. Artinya untuk SMP 4 memiliki
perpustakaan Oke. yang Memadai. memadai. Oke. Ruangan yang nyaman. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah kita perpustakaan sudah memadai. Tadi fasilitas komputer sudah cukup dan internet alhamdulillah lancar. Kemudian silakan Ibu Ida. Terima kasih ulun dari pengelola laboratorium IPA. Sudah sangat bersyukur karena aset di lab IPA itu sudah tersedia, seperti kerangka manusia, neraca, timbangan, dan mikroskop juga ada. Kemudian itu juga dilaksanakan jadwal praktikum untuk kelas 7, 8, dan 9 secara bergantian. Nah, diharapkan lebih seringnya dilaksanakan praktikum di laboratorium IPA untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi seluruh siswa di sekolah kita. Demikian kiranya yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Ini Ibu sebagai pengelola lab IPA, Bu, ya. Ya sudah, kita sudah memiliki gedung lab IPA dan juga perangkat atau alat praktek dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ya silakan, Bu. Untuk aset apa lagi yang kita miliki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari guru bimbingan konseling. Di sini kita tidak mempunyai, cuma kan memanfaatkan kelas yang kosong. Kita manfaatkan untuk ruang BK. Alhamdulillah di ruangan itu sudah tersedia untuk bimbingan konseling kelompok, konseling pribadi. Itu sudah tersedia semuanya. Di sini kita mengambil untuk mengetahui minat dan bakat siswa kita. Di awal tahun pelajaran baru itu kita adakan instrumen bakat minat untuk kelas 7. Untuk kelas 8 kita lihat ambil instrumennya gaya belajar dan manajemen waktu. Dan juga untuk kelas 9 kita gaya belajar juga yang kita ambil dengan manajemen waktu. Dengan diadakannya instrumen itu, Pak, kita dapat mengetahui cara belajar siswa dan minat bakat apa yang diminati untuk kelas 7. Untuk kelas 8 dan kelas 9 gaya belajarnya dan cara memanfaatkan waktu untuk belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan dari bimbingan dan konseling. Untuk tempat dan ruangan untuk bimbingan konseling dirasa sudah cukup dan memadai untuk anak-anak mengeluhkan masalahnya, gitu. Dan juga terjamin kerahasiaan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa untuk ibu yang sudah menyiapkan layanan untuk anak, itu layanan bimbingan BK, yang mana ibu sudah memanfaatkan aset-aset kita berupa gedung, ya kan, ruangan yang dimanfaatkan, walaupun ruangan kelas tapi kita memanfaatkan yang ada, itu sudah luar biasa. Kemudian ada program-program yang mendukung kepemimpinan murid, yaitu dengan melihat atau menggali gaya belajar siswa. Terima kasih, Bu. Mungkin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ulun.
Di sini ulun selaku bendahara BOS SMP Negeri 4 Kandangan. Selama menjadi bendahara BOS ini, saya mencoba membuat program merealisasikan tentang aset-aset apa saja yang kurang lengkap di sekolah ini. Jadi saya mencoba melengkapinya dengan membeli alat-alat yang diperlukan oleh beberapa ruangan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beberapa ruangan bahwa di ruang perpustakaan, di lab IPA, kemudian TIK itu kita sudah lengkap untuk fasilitasnya. Nah, kedepannya ini untuk tahun-tahun yang akan datang kita coba pertahankan dan coba tambahkan aset-aset apa saja yang masih diperlukan untuk tahun yang akan datang. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Ibu yang sudah dari Bendahara BOS ya Bu ya. Jadi dari Bendahara BOS, pendanaan dari sekolah kita yaitu Dana BOS, nah sudah berusaha untuk melengkapi aset-aset atau menambah aset-aset sehingga aset-aset di sekolah menjadi lebih lengkap. Jadi terima kasih Bu, kita sudah berkolaborasi dalam merancang Arkas. Jadi apa-apa yang kita sudah lengkapi itu selama ini sudah kita terus tingkatkan. Ya. Kemudian mungkin ada guru lain yang ingin menambahkan untuk aset-aset kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun sebagai guru seni budaya sekaligus pembina ekstrakurikuler seni kesenian. Alhamdulillah untuk ekstra ataupun pembelajaran yang ulun laksanakan sudah sangat memadai untuk aset-aset yang diberikan sekolah Bapak. Terutama untuk ekstra, kita mempunyai 2 ekstra kesenian, yaitu ekstra musik dan tari. Untuk musik alhamdulillah sudah ada alatnya dan sudah cukup lengkap untuk kegiatan anak-anak. Kemudian kalau yang untuk tari ada beberapa kostum dan properti yang sudah disediakan. Alhamdulillah juga sudah menunjang dan mendukung untuk kegiatan tersebut. Sama hanya dengan untuk pembelajaran yang ulun ajarkan di dalam kelas. Mungkin untuk kesenian itu saja Bapak. Dan untuk kegiatan ekstra, tempatnya alhamdulillah sudah sangat bagus dan sangat nyaman untuk anak-anak berkegiatan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Laili, guru kesenian. Artinya sudah disebutkan tadi bahwa sekolah kita sudah memiliki sarana peralatan yang memadai untuk kegiatan pengembangan kesenian. Ya. Selanjutnya mungkin guru Ibu ya, guru olahraga, kita mendengarkan aset-aset apa sih yang ada dalam keolahragaan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tria Marianti, mengajar PJOK di SMP 4 Kandangan. Untuk fasilitas ataupun sarana dan prasarana untuk pembelajaran PJOK, alhamdulillah sudah cukup memadai untuk belajar mengajar PJOK Bapak. Alhamdulillah juga atas Bapak dan juga bendahara, jadi terlaksana semuanya Pak, seperti pembelajaran yang ulun sampaikan kepada anak-anak, yaitu tentang materi-materi seperti sepak bola, bolanya ada, kemudian bola voli juga lengkap,
beserta netnya tidak kurang, lapangan pun ada. Kemudian lapangan basket juga sangat memuaskan bagi ulun pribadi karena dukungan dari Bapak dan Ibu Bendahara juga untuk selalu memberi kenyamanan pada anak-anak dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk alat-alat yang lain, alhamdulillah seperti bola sepak bola, voli, basket, kemudian bulu tangkis itu baru saja juga difasilitasi oleh Bendahara Bos. Kemudian juga sampai terlaksananya nanti ekstrakurikuler futsal, dan alhamdulillah semua cukup dan sangat memuaskan bagi ulun pribadi. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu Bendahara Bos. Mungkin saja Pak dari ulun, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu atas diskusi kita hari ini, yaitu tadi ya untuk mengomentari tentang prasarana olahraga sudah Ibu sebutkan bahwa kita sudah cukup lah ya kan. Mungkin nanti bisa kita tingkatkan lagi. Saya kita lapangan sudah ada 2, ada lapangan basket, lapangan voli, dan itu bisa digunakan untuk olahraga-olahraga yang lain. Ya. Kemudian kita juga gurunya juga sudah rata-rata S1 semua ya kan. Nah, jadi untuk diskusi kita hari ini tentang aset, mungkin ada lagi yang ingin dikemukakan oleh ibu-ibu sekalian. Kalau tidak ada, mungkin orang yang menyampaikan bahwa diskusi kita hari ini tentang aset-aset di SMP 4 Kandangan ini rata-rata sudah cukup lah, atau sudah baik. Nah, oleh karena itu nantinya dengan aset-aset yang kita miliki yang kita kategorikan sudah baik dapat menunjang pelaksanaan program sekolah, yaitu bagaimana program sekolah sukseskan kepemimpinan murid ini bisa kita laksanakan dengan aset-aset yang kita miliki. Misalnya tadi kan kita dari aset manusianya sudah semua S1, kemudian dari sarana prasarana sudah alhamdulillah bisa dikatakan baik sudah. Nah, jadi mungkin kita cukupkan untuk diskusi kita hari ini tentang aset. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan kita hari ini. Semoga dengan diskusi kita hari ini kita lebih mengenal aset-aset yang kita miliki dan dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pelayanan pendidikan, untuk mendukung program sekolah kita, yaitu program yang saya rancang di sini adalah sekolah sukseskan kepemimpinan murid yang sudah kita sosialisasikan beberapa hari yang lalu. Untuk mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi